berbeda ya? Iya dong. Kira-kira apa yang berbeda, Ibu Nah, Sarlin? itu dia. Sebenarnya hari ini kita mau rayakan hari Natal. Tapi Ibu Sarlin, saya sedikit sedih, Bu. Kenapa kok sedih? Kan hari raya Natal kan harus senang dan penuh sukacita. Karena Ibu Sarlin tahu tidak? Apa? Natal kali ini itu berbeda sekali loh, Ibu. Oh iya? Iya, saya maunya mau pulang kampung, tapi saya masih bingung, Ibu. Di kampung Kenapa? juga kayaknya Natalnya biasa saja, seperti itu, Ibu. Jadi saya kurang senang hari ini, Ibu. Oh, karena Natalnya masing-masing di rumah. Iya, terus kan berbeda, Ibu. Kan Tapi kali Ibu ini. Selin, saya kasih tahu ya, tidak boleh sedih. Kalau Natal itu harus sukacita. Walaupun kita merayakannya di rumah masing-masing, tapi harus sukacita. Iya, betul. Kita mau sapa dulu anak-anak dan orang tuanya. Oke. Halo anak-anak SKY. Halo Papa Mama di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah, hari ini kita akan merayakan hari Natal bersama guru-guru dan anak-anak, tapi dalam bentuk virtual. Iya, betul sekali. Ya, walaupun dalam bentuk seperti ini, tetapi kita harus senantiasa penuh dengan sukacita. Betul Ibu Sarlin, seperti lagu yang akan kita bawakan hari ini. Oke, iya betul sekali, kita nyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Juga Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak-anak, walaupun seperti yang awal Ibu Sarlin dan Ibu Selin bilang bahwa ke Natal kali ini kita merayakan masing-masing di rumah, tetapi seperti pujian tadi, walaupun di sekolah, di rumah, tetapi harus apa Ibu Selin? Senang. Harus senang. Nah, Natal kali ini tema kita adalah Natal Di masa pandemi. Ya anak-anak, Natal di masa pandemi. Walaupun masa-masa sukar seperti ini, tetapi kita selalu dan senantiasa penuh dengan sukacita. Tapi Ibu Selin, Ibu Sarlin mau tanya dulu, apakah masa pandemi ini hanya kita Kota Kupang saja yang rasakan atau bagaimana Ibu Selin? Tidak dong Ibu Sarlin. Iya betul sekali tidak. Jadi yang merasakan pandemi ini di seluruh dunia. Iya. Waduh, di seluruh dunia?
Iya, jadi tapi Ibu Sarlin tidak usah khawatir karena kita sudah menerima Kristus, Tuhan telah lahir. Jadi semua dunia juga merasakan sukacita Natal, Ibu Sarlin. Ibu Sarlin jadi sukacita juga. Nah, sebelum kita mau mulai Natal kita, acara ibadah kita mau berdoa dulu. Mari anak-anak, papa mama yang ada di rumah, kita siapkan hati kita ambil posisi yang paling nyaman untuk kita mau berdoa pembukaan. Jadi anak-anak yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Anak-anakmu, ibu guru dan juga papa mama boleh merayakan Natal. Walaupun Tuhan virtual, tapi kami percaya Tuhan bahwa sukacita Natal Tuhan menyertai kami semua. Tuhan, Engkau pimpin acara Natal hari ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang terus menyertai. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bu Selin sudah pandu kita dalam doa pembukaan. Nah anak-anak, walaupun dunia ini mengalami duka cita karena pandemi COVID-19, tetapi anak-anak, Ibu Sarlin mau kasih tahu nih, kita tidak boleh berduka cita. Karena kita harus bersukacita di masa Natal ini. Nah, sukacita ini kita rindu supaya semua pulau, walaupun yang ada di daerah pelosok sekalipun, senantiasa merasakan sukacita dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nanyakan satu pujian lagi. Apa pujiannya, Ibu Selin? Jadi anak-anak yang ada di rumah, kita akan angkat pujian lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian untuk Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya anak-anak, itu pujian yang kita naikkan walaupun di masa-masa pandemi ini. Tetapi satu kerinduan kita, semua pulau merasakan sukacita dan naikkan pujian untuk Tuhan. Oke anak-anak dan papa mama semuanya, sekarang kita akan masuk acara pembakaran lilin. Nah, sudah siap lilinnya? Sudah siap? Oh, belum siap. Kalau belum siap, sambil menyiapkan lilinnya, kita akan nyanyikan satu pujian Pohon Terang. Oke? Musik.
pohon terang, betapa indah terangmu. Pohon terang, betapa anggun dikau. Lampumu yang kelap-kelip menerangi palungan gelap. Pohon terang, sungguh indah terangmu. Pohon terang, terangilah hatiku. Pohon terang, jadi saksi bagiku. Juru selamat telah datang, tanda bukti Tuhan sayang. Pohon terang, terangilah hatiku. Oke, Papa Mama, anak-anak sekalian, sudah siapkan lilinnya? Sudah? Oke, kita akan menyalakan lilin-lilin kecil ini untuk terus menerangi kegelapan dunia ini. Ya, Ibu Selin? Betul sekali, Bu Sarlin. Oleh karena itu, anak-anak di rumah, Mama, Papa, dan juga Ibu guru yang ada sekolah, kita akan menyanyikan lagu 1000 Lilin. Iya, 1000 lilin nyalahkan. Oke? Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Mari Papa Mama sambil menyalahkan lilin satu dengan yang lain. Lilin akan terus dinyalakan, pertanda bahwa kita anak Tuhan akan senantiasa menerangi dalam kegelapan yang sangat gelap dan kelam sekalipun. Kasih
yang masih menyala bisa dipadamkan karena kita akan melanjutkan acara kita. Nah, Ibu Sarlin, acara selanjutnya kita akan mengadakan acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Oh, acara apa itu Ibu Selin? Pasti Ibu penasaran kan? Anak-anak di rumah juga pasti penasaran. Wah, kalau begitu kita langsung saja acaranya. Nah, tapi sebelumnya itu Ibu, kita mau angkat pujian Gita Surga Bergema. Oke, musik, kita nyanyikan lagu Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permajukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke. Nah, itu pujian yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Oke, Ibu Selin, kita akan masuk acara yang ditunggu-tunggu anak-anak, yaitu acara apa Ibu Selin? Nah, kita akan menyaksikan acara panggung boneka. Yeay, acara panggung boneka. Ayo mari kita saksikan bersama yang sudah akan dipresentasikan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sinta. Halo teman-teman, perkenalkan aku ibunya Sinta. Hai semua, namaku Michael. Aku temannya Sinta. Pada suatu malam, duduklah Sinta di teras rumahnya. Sambil termenung dan tak terasa air matanya pun membasahi pipinya. Tiba-tiba datanglah Ibu Sinta menghampiri Sinta. Sinta, mengapa kamu terlihat sedih sekali? Tidak apa-apa, Ibu. Pasti kamu sedang mengalami kesedihan. Ibu bisa melihat dari raut wajahmu. Hari ini tampak sedih dan resah. Apakah kamu ada masalah? Aku tidak ada masalah, Ibu. Hanya saja Kenapa, Sinta? Sinta merasa sedih karena Natal tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Sinta tidak dapat berkumpul secara langsung dengan teman-teman dan keluarga semuanya. Andai saja bisa merayakan Natal seperti dulu, Sinta pasti senang. Kamu jangan sedih ya. Walaupun tahun ini kita merayakan Natal secara virtual, tetapi kita harus tetap bersukacita. Natal adalah sebuah momen bagi kita
untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Kamu harus tetap semangat ya. Oke, Ibu. Tiba-tiba telepon rumah pun berdering. Lalu Sinta mengangkat telepon tersebut. Halo, ini dengan siapa? Halo Sinta, ini aku Michael. Wah, Michael, ada perlu apa kamu menelponku? Ya Sinta, tadi aku pinjam HP Mama. Aku ingin mengingatkan kamu kalau sekolah kita akan mengadakan Natal bersama. Ada kegiatan-kegiatan menarik yang bisa diikuti loh. Oh iya, aku sampai lupa loh kalau sekolah kita akan mengadakan Natal. Pasti seru deh. Iya benar Sinta, jangan lupa ikut ya. Pasti dong. Oke, sampai jumpa Sinta, dadah. Sampai jumpa juga Mikael, dadah. Malam pun semakin larut dan Sinta merasa tenang dengan kata-kata ibunya. Walaupun tidak dapat merayakan Natal secara langsung, tetapi Sinta mulai belajar untuk mengucap syukur dalam kondisi apapun. Yeay, Natal. Selamat Natal semua. Natal. Wah, seru sekali ya Ibu Selin. Iya betul sekali Ibu, seru ya, saya saja nontonnya senang sekali. Oke, nah sebelum kita masuk dalam kesimpulan daripada panggung boneka tadi, kita mau menyanyikan satu pujian dulu, yaitu lagu tema kita, yaitu Natal di Hatiku. Anak-anak yang belum tahu bisa dengarkan dan nanti ikuti sama-sama pelan-pelan ya. Kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan
indahnya Natal di hatiku. Oke, kita akan masuk dalam pesan daripada acara yang sudah kita tonton tadi, yaitu Panggung Boneka yang akan disampaikan oleh Ibu Lian. Halo anak-anak semua, kita sudah mendengarkan tadi Panggung Boneka yang spesial di perayaan Natal kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, lipat tanganmu, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bisa merayakan Natal meskipun secara online. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bukakan hati kami agar kami boleh belajar dan mengerti firman Tuhan. Tolong Ibu Lia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, hari ini Ibu Lia mau mengajak kita bersama-sama sesuai dengan tema kita. Kamu ingat tidak tema kita apa? Ya, betul. Natal di tengah pandemi. Dan renungan kita diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Lukas ada di Perjanjian Baru, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ibu Lia akan membacakan terlebih dahulu buat anak-anak semua. Judulnya adalah Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mengandung itu artinya lagi ada anak bayi di dalam perutnya Ibu Maria. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin atau untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wah, anak-anak, kamu sudah pernah dengar kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus saat itu? Ya, apalagi yang misalnya dari tahun lalu sudah bersama-sama sekolah di sekolah Kasih Yobel, maka kamu pasti ingat kisah Natal kita waktu tahun lalu. Ibu Lia mau cerita sedikit. Ketika saat itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria sedang mengandung Yesus di dalam perutnya. Dan ketika saat itu waktunya bagi mereka untuk mendaftarkan diri atau sedang lagi sensus di negerinya dia. Jadi negaranya bilang bahwa semua orang semuanya harus dicatat. Maka akhirnya pergilah Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang sedang mengandung itu. Dia pergilah dari kota mana kita lihat? Coba kamu lihat dari ayat yang keempat. Dari Nazaret di Galilea pergi ke Yudea, ke kota yang bernama Bethlehem. Anak-anak,
waktu itu saat Ibu Maria sedang mengandung, mengandung dan sedang sebentar lagi akan melahirkan, dia kemudian pergi bersama dengan Bapak Yusuf ke Betlehem. Begitu sampai di sana, kemudian Bapak Yusuf ini mengetuk pintu penginapan atau hotel-hotel. Dia ketuk, "Permisi, Bapak, apakah ada tempat untuk kami? Istri saya ini sudah mau melahirkan. Apakah ada tempat untuk kami? Sebentar lagi sudah mau melahirkan." Lalu yang punya hotel bilang, "Oh, maaf. Di sini sudah sangat penuh. Tolong cari saja tempat yang lain." Aduh, akhirnya dia jalan lagi bersama Ibu Maria yang sedang mengandung besar. Sebentar lagi akan lahir nih Tuhan Yesus. Lalu mereka ketuk lagi. "Permisi Bapak, apakah ada tempat untuk kami? Karena sekarang sudah malam, istri saya sudah mau melahirkan. Tapi dari tadi kami tidak punya tempat." Waktu petugas hotelnya lihat, "Maaf, tidak ada tempat. Di sini sudah penuh," katanya begitu. Aduh, akhirnya cari lagi ke tempat yang lain anak-anak. Tidak ada tempat yang khusus atau tempat yang kosong, kamar yang baik, yang bagus untuk Ibu Maria dan Bapak Yusuf tinggal saat itu di kota Betlehem. Akhirnya waktu mereka sampai ke salah satu hotel atau penginapan dan waktu tanya lagi, "Permisi Bapak, apakah ada tempat untuk saya dan istri saya yang sedang hamil? Sebentar lagi dia akan melahirkan. Tolong Pak." Petugasnya bilang, "Maaf Pak, tidak ada tempat di sini. Tapi kalau Bapak mau, kami punya tuh di belakang ada kandang. Mau tidak? Di sana sajalah." Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria pikir-pikir, sebentar lagi sudah mau lahir nih bayinya mereka. Daripada tidak ada tempat, lebih baik kita menerima saja. Akhirnya mereka jalan dan mereka tinggallah atau ada di tempat yang namanya palungan atau di dalam kandang. Kamu bayangkan anak-anak, waktu mamamu mau melahirkan, ternyata tidak ada rumah sakit yang masih tersisa, kamarnya semua penuh. Kamu bisa bayangkan kalau harus lahir di sebuah kandang? Aduh, pasti sedih sekali. Tidak cuma mungkin kalau kita tidak tahu tidak sadar, tapi pasti papa mamamu sedih. Pasti itu juga yang dirasakan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria saat itu. Tapi ketika sudah sampai, akhirnya Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang dan dia ditaruh di atas palungan, di dalam palungan. Tuhan Yesus tidak ditaruh di atas tempat tidur yang nyaman, tidak ditaruh di kamar yang bagus. Tidak, dia ada di dalam palungan. Anak-anak, dia ada di tempat yang bagi orang, ini tempat terlalu jelek, tidak bagus. Tapi itulah yang terjadi saat itu. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit yang besar. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang bagus, yang bertingkat, yang nyaman atau ada AC. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia lahir di tempat yang biasa saja. Karena dia mau menunjukkan bahwa dia itu untuk semua kita, untuk semua orang. Dia tidak hanya untuk orang yang punya uang banyak, tapi dia juga untuk orang-orang, dia lahir untuk orang-orang yang mungkin kesulitan. Dia adalah Allah yang tidak cuman hanya untuk orang-orang ketika senang saja, tapi bahkan ketika sedang sedih, dia juga selalu ada. Anak-anak, ketika kita ingat kondisi Tuhan Yesus saat dia lahir, kondisinya tidak menyenangkan loh, kondisinya tidak nyaman loh, kondisinya tidak enak loh. Mungkin itu yang sama juga kita alami sekarang. Anak-anak sejak bulan Maret
sampai bulan Desember tidak bisa sekolah. Anak-anak sejak bulan Maret hingga Desember tidak bebas untuk jalan-jalan. Anak-anak dari sejak bulan Maret sampai Desember tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tidak bisa ikut papa mama ke gereja. Itu sesuatu yang bagi kita tidak menyenangkan, Ibu. Aku terlalu bosan. Aku ingin pergi jalan-jalan. Yah, Natal kali ini rasanya seperti berbeda ya. Waktu tahun lalu kita pergi ke sekolah untuk merayakan Natal sama-sama. Tapi kali ini, aduh Ibu, aku harus lihat handphone atau merayakan Natalnya lewat layar laptop saja. Tidak bisa datang ke sekolah. Bagi kita mungkin itu bukan merupakan hal yang menyenangkan, tidak enak sekali. Padahal aku sudah pikir mau beli baju yang baru, aku sudah pikir mau beli sepatu yang baru, aku sudah pikir mau beli tas baru supaya nanti waktu Natal di sekolah aku bisa pakai, aku bisa tampil dengan bagus dengan baju sepatu yang baru. Anak-anak, ketika Yesus lahir di kandang yang hina, dan saat itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang enak, itu mengingatkan kita juga akan kondisi sekarang. Mungkin sekarang kita kondisinya tidak menyenangkan, tidak enak, tidak bebas. Kamu tidak bisa juga jalan-jalan keliling dari satu rumah ke rumah untuk mengucapkan selamat Natal. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, bukan masalah baju yang baru, bukan masalah merayakan Natal dengan hiasan yang bagus, bukan masalah sepatu yang baru, bukan masalah kumpul rame-rame. Tetapi yang terpenting, apakah Yesus lahir di dalam hatimu? Apakah Yesus yang lahir di kandang yang hina itu, dia adalah raja di dalam hatimu? Itu yang paling utama. Bukan baju yang bagus, bukan sepatu yang bagus. Ketika Tuhan Yesus lahir di dalam hatimu, maka meskipun Natal di masa pandemi ataupun Natal tidak lagi mengalami COVID, kamu tetap mengalami sukacita. Tidak ada bedanya Natal waktu tidak COVID dengan Natal saat ini waktu COVID. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tetap lahir dan itu menjadi sukacita kita. Karena ketika dia lahir, kita ingat bahwa kita punya penebus. Kita ingat ketika dia lahir bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh dia yang akan mati dan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang terpenting. Dan ketika kita ingat itu, maka itu membuat kita tidak kehilangan sukacita, tapi kita terus bersukacita. Tidak apa-apa, tahun ini aku tidak pergi ke sekolah untuk merayakan Natal bersama. Tidak apa-apa, aku tidak punya baju baru. Tidak apa-apa, aku tidak punya sepatu baru. Yang penting, Yesus hadir di dalam hatiku. Yang penting, aku tetap mengalami sukacita. Yang penting, aku tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah kita bersyukur. Di dalam masa pandemi ini, Yesus tetap Allah yang memperhatikan, yang terus mengasihi anak-anak. Buktinya karena dia telah lahir dan dia mati di kayu salib bagi kita semua. Ya, anak-anak, itu yang paling kita ingat. Nanti kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian tentang Natal di hatiku. Yang terpenting bukan sesuatu yang indah, makanan yang enak, tapi ketika Yesus lahir, tidak hanya di kandang yang hina, tapi terlebih lahir di dalam hati anak-anak. Apakah Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu? Ya, kita bersyukur. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, kamu mengalami sukacita. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, kamu mengalami kekuatan. Tidak cuma kamu, tapi papa mama yang dengar, ataupun bapak ibu guru yang dengar. Ketika Yesus lahir dan ada dalam hati kita, meskipun kita mengalami pergumulan, dia terus menguatkan kita dan menolong kita. Kiranya
Natal kali ini tidak menghilangkan sukacita kita, tetapi kita terus bersukacita karena Yesus telah lahir untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah lahir untuk kami. Dan terlebih karena Engkau lahir, maka kami tahu dosa kami Engkau telah tebus. Dosa kami yang berdosa, Engkau selamatkan. Dan itu yang terpenting. Meskipun saat ini Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman di sekolah merayakan Natal, tapi kiranya itu tidak menghilangkan sukacita kami untuk menikmati Tuhan di dalam masa-masa Natal, tapi membuat kami terus bersyukur, terus menikmati kekuatan dan sukacita. Berkati setiap kami, berkati papa mama kami, berkati bapak ibu guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Lia, anak-anak sudah mendengarkan juga ya pesan Natal yang dibawakan oleh Ibu Lia ya. Jadi di masa-masa pandemi ini pasti anak-anak banyak yang sedih atau banyak yang kecewa, tapi kita harus tetap bersyukur karena sukacita Natal tetap kita rasakan. Nah, untuk masuk di acara selanjutnya Ibu Sarlin, kita akan mengangkat pujian satu kali lagi lagu tema kita, yaitu Natal di Hatiku. Oke, kita mau nyanyi sekali lagi ya lagu temanya ya. Kita mau terus siapkan hati kita untuk menjadi tempat lahir Tuhan Yesus kita. Emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus. Indahnya Natal di hatiku. Seperti perlungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Nah, Ibu Sarlin dan juga anak-anak di rumah, sebentar lagi kita akan menyaksikan video persembahan dari
TK dan juga SD. Kalau dari TK kita akan menyaksikan tarian dan dari SD kita akan menyaksikan puisi dari anak-anak. Oke, anak-anak mari kita saksikan bersama. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We'll sing in peace. We'll sing in harmony. 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 This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Damai di atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Berkumandang di angkasa, ketika cahaya dari surga bersinar, hilanglah semua kegelapan. Malaikat Tuhan turun ke bumi dan membawa berita yang jelas. Ketika cahaya dari surga bersinar, aku mendengar malaikat berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kabar sukacita karena Kristus telah lahir hari ini." Ketika cahaya dari surga bersinar, nampak pemandangan yang indah. Damai Allah dan kesukaan surgawi turun ke dunia pada malam itu. Cahaya dari surga masih bersinar dan malaikat-malaikat masih bernyanyi. Karena Kristus masih memberikan damai dan sukacita di dalam kehidupan tempat Ia bertata. Amin. Kami dari TK Kasiobel Singkawang mengucapkan selamat hari ulang tahun
Kepada mengurus Yayasan Gema Kalsiober berserta staf. Untuk guru-guru dan teman-teman semua. Di Sekolah Kalsiober Kupang, Kalsiober Lubuk Linggau, dan Kalsiober Singkawang. Selamat Natal, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekolah Kalsiober di Lubuk Linggau, Kupang, dan Singkawang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat hari Natal teman-teman dan Bapak, Ibu, Guru sekolah Kalsiober Lubuk Linggau, sekolah Kalsiober Kupang, dan sekolah Kalsiober Singkawang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari Natal, semoga sukacita Natal membawa damai di hati. Merry Christmas. Hai teman-teman, nama saya Kela. Saya TKB. Selamat hari Natal teman-teman. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Buat yang di sekolah Kalsiober, di Lubuk Linggau, di Kupang, dan di Singkawang, damai sejahtera, sukacita Natal ini dan menyertai semua. Bye bye, God bless you. Sarangi. Untuk teman-teman kami di SKY Singkawang dan SKY Kupang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk anak-anak SKY Lubuk Linggau dan Singkawang yang sudah mengucapkan ucapan Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak semuanya. Oke, kita akan masuk dalam acara yang berikut, yaitu acara sambutan. Yang pertama, kepada Bapak William Ho sebagai pembina Yayasan Gema Kalsiober. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Shalom. Selamat Natal untuk semua rekan-rekan dan murid-murid yang ada di Yobel Lubuk Linggau. Ya, Yobel Kupang sama Yobel di Singkawang. Pendeta Ho terlebih dahulu mohon maaf bersama dengan semua rekan karena COVID sementara tidak bisa kunjungi kalian seperti dahulu. Tapi diharapkan didoakan ya, COVID begitu normal, kami akan tetap mengunjungi kalian. Nah, dalam kesempatan ini ya, saya atas nama Yayasan Yobel rekan-rekan mengucapkan terima kasih ya, karena semua dalam kondisi semacam ini tetap setia dalam pelayanan, tetap setia belajar di rumah, dan tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Nah, dalam ya Natal kali ini ya, pendeta akan mengatakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, ya, kondisi segelap apapun ada terang Tuhan. Ya, ingat dalam Matius mengenai Natal pertama. Sebelumnya itu Malaki. Zaman 400 tahun kondisi Israel Yahudi itu gelap sekali, tidak ada suara Tuhan. Ya, tapi sampai waktunya Tuhan, ya, malaikat-malaikat mengatakan kepada gembala-gembala di padang, mengatakan, aku beritakan engkau suatu berita yang indah, dan perang itu menyoroti mereka. Jadi berarti apa? Tidak ada kondisi gelap seperti 400 tahun bangsa Israel dalam zaman Malaki. Tapi begitu Kristus datang memberikan suatu pengharapan terang yang besar. Karena itu sekali lagi gelap akan lewat. Ya, chaos akan lewat. Semua yang sulit akan lewat. Natal ini memberikan pengharapan Kristus akan campur tangan dan akan memberkati. Itu yang pertama. Kedua, pesan dari Pendeta Ho akan katakan Natal
penuh dengan kasih. Kalau kata kasih ini diambil dari kekristenan, dari Natal, maka hilang semua makna daripada kekristenan. Karena itu sekali lagi melalui Natal ini ya, kepada setiap kita pimpinan ya, korlok ya, dengan kepala sekolah semuanya ya, dengan guru-guru, staf serta murid-murid. Ayo ya, walaupun kondisi itu sulit sekali, nyatakan cinta kasih itu. Bawakan cinta kasih itu agar betul-betul di dalam suasana Covid yang masing-masing kondisinya, yang sulit untuk berkomunikasi, kita tetap yaitu merasakan kehangatan karena Natal. Nah, yang ketiga, terakhir ya, Natal itu menitipkan berita bagus untuk seluruh umat manusia. Semoga Tuhan tolong Natal tahun ini lain daripada yang lain ya, melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita dalam keluarga, anak-anak sekalian ya, kalian tunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang tua. Sekali lagi, biarlah cinta kasih ya, penginjilan, kesaksian yang indah melalui sekolah kita, melalui guru-guru kita, melalui murid-murid kita bisa masuk ke dalam keluarga semua yang sudah Tuhan titipkan dalam Yobel. Sekali lagi, Pendeta Ho atas nama ya Yayasan Yobel, rekan-rekan yang ada di pusat Jakarta mengucapkan selamat Natal ya, dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini Tuhan tetap menyertai. Memasuki tahun 2021 Tuhan tetap beserta, dan Pendeta Ho akan katakan selamat tahun baru dengan semangat Natal, dengan cinta kasih Natal ya, dengan kesaksian Natal kita masuk tahun 2021. Tuhan memberkati semua kita. Amin. 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 Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Oke, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Joni Pesik sebagai Ketua Yayasan Gema Kasih Yobel, kami persilakan. Shalom. Yang saya kasihi koordinator lokasi, kepala sekolah, para guru, seluruh staf dan karyawan sekolah Kasih Yobel, serta seluruh anak murid dan orang tua. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang telah memberkati kita bisa menjalani pembelajaran selama 1 semester ini di tengah pandemi yang melanda seluruh negeri. Saya menyadari bahwa situasi yang sama sekali tidak kita duga ini akan menimbulkan kesulitan bagi kita, khususnya Bapak Ibu Guru, di mana kita harus merubah semua cara dan metode pembelajaran di kelas. Kesulitan tidak hanya dialami oleh para guru saja, tetapi juga para orang tua dan para peserta didik. Namun saya bersyukur bahwa di dalam kesulitan yang ada, Bapak Ibu Guru masih bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Setiap ada kesulitan, maka di dalamnya selalu ada kesempatan dan peluang untuk kita bisa mendapatkan berkat dan anugerah. Dalam kesulitan karena kita tidak dapat menjalankan pembelajaran secara tatap muka, kita jadi dipacu untuk bisa menguasai teknologi. Saya mendengar bahwa di lokasi-lokasi sudah bisa membuat video pembelajaran, memakai Zoom atau Google Meet, di mana mungkin sebelum Februari tidak pernah kita pikirkan. Jadi janganlah kita kendor karena adanya berbagai kesulitan yang ada. Setiap kesulitan selalu memberi alternatif untuk kita mendapat berkat lain yang lebih baik. Untuk itu, teruslah berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Selamat berlibur, berkumpul dengan keluarga. Sampai berjumpa lagi di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutannya. Ya, tidak terasa kita akan akhiri acara kita di saat pagi ini. Sedih rasanya Ibu Selin. Iya, saya juga sedih Ibu. Pasti anak-anak juga sedih. Tetapi kita tidak boleh sedih. Betul sekali. Karena sukacita Natal, keceriaan Natal akan selalu ada di dalam hati kita. Oke.
Oke, kita akan akhiri acara Natal kita hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh... Nah, hari ini kita akan menutup doa acara hari ini oleh Ibu Yatniel. Dipersilakan oleh Ibu Yatniel. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan ibadah dari awal dan kita sudah mengikuti setiap kegiatan Natal pada pagi hari ini, dan kita mau menutup ibadah Natal kita dengan doa. Mari bersama-sama Ibu Yatniel akan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dari segala kegiatan yang sudah kami lakukan, dari kegiatan Natal yang sudah kami jalani Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ini, kami sungguh bersyukur Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu. Dan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya semuanya dapat selesai Tuhan, itu juga semuanya karena penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu Tuhan buat segala kegiatan yang sudah kami laksanakan pada pagi hari ini. Biarlah bisa menjadi berkat bagi kami semua, bagi yang mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Yatniel yang sudah menutup acara kita dengan doa penutup. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Ibu. Kiranya bayi Natal akan senantiasa hadir di dalam hati kita semua. Oke anak-anak, berakhir sudah acara Natal kita, dan Ibu di sekolah akan mengucapkan Selamat Natal dan sampai jumpa Natal tahun depan. Oke. Sang penerus